Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rahmani dari Eksipes 5, absen nomor 40, akan menjelaskan pengamatan saya tentang perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari perilaku menyimpang tersebut. Menurut para ahli, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama, secara individu maupun pembenarannya, sebagai bagian dari makhluk sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun penyebab perilaku menyimpang antara lain, pertama, terjadinya sosialisasi yang tidak sempurna. Kedua, dorongan kebutuhan ekonomi. Ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Keempat, keinginan untuk bergaya. Berikut adalah tindakan perilaku menyimpang. Antara lain adalah tindakan kriminal atau kejahatan, penyimpangan seksual, pemakaian obat-obatan seperti narkoba dan lain sebagainya. Dan keempat adalah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Saya akan membacakan tentang teori penyimpangan yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Teori pertama adalah teori pergaulan berbeda. Teori ini adalah menurut Edwin Sutherland yang bunyinya, penyimpangan sejatinya berasal dari pergaulan dengan sebuah kelompok dari orang yang dimana telah melakukan tindakan menyimpang. Kemudian penyimpangan akan didapatkan dari proses alih budaya. Teori kedua adalah teori labeling. Teori ini adalah menurut Edwin M. Lemert yang bunyinya adalah seseorang akan mampu untuk melakukan tindakan menyimpang dikarenakan sebuah proses labeling yang dimana diberikan dari masyarakat kepada dirinya. Hal ini adalah dikarenakan julukan yang dimana telah negatif di dalam dirinya sendiri, yang dimana sebagai contohnya adalah si pencuri, si penipu, dan lain sebagainya. Teori ketiga adalah teori fungsi. Teori ini adalah menurut Emile Durkheim yang bunyinya, keseragaman yang dimana berada di dalam sebuah kesadaran moral terhadap seluruh masyarakat tidak akan mampu untuk memungkinkan dikarenakan seluruh individu akan dapat berbeda di antara yang satu dengan individu yang lainnya, di mana individu ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada. Teori keempat adalah teori konflik. Teori ini berdasarkan Karl Marx yang bunyinya adalah kejahatan yang dimana terkait dengan pengembangan kapitalisme yang ada, sehingga tindakan perilaku penyimpang akan dilakukan oleh kelompok dari penguasa di dalam masyarakat guna untuk melindungi kepentingan yang mereka miliki. Teori kelima atau teori yang terakhir adalah teori tipologis adaptasi. Teori ini adalah berdasarkan Robert K. Merton yang bunyinya adalah sebuah struktur sosial tidak hanya akan menciptakan perilaku yang dimana konformis, akan tetapi juga mampu menciptakan sebuah perilaku yang dimana menyimpang. Seperti yang sudah saya amati mengenai perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar saya, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah virus corona. Seperti yang kita ketahui tentang maraknya virus corona yang sudah terjadi di seluruh dunia sejak tahun lalu hingga sekarang, saya melihat masih banyak sekali masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Masih banyak orang yang berkerumunan dan tidak menggunakan masker. Contohnya sebagai berikut. Pembahasan kedua yang akan saya bahas adalah mengenai pelecehan seksual. Banyak sekali orang di luar sana yang mendapat pengalaman buruk mengenai pelecehan seksual, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Entah itu pelecehan seksual dalam bentuk verbal atau non-verbal. Pelecehan seksual sangatlah susah diberantas apabila tidak dilakukan dari orang itu sendiri. Contoh pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah catcalling. Catcalling dapat dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. Contoh pelecehan seksual dalam bentuk non-verbal adalah pemerkosaan dan lain sebagainya.
Pelakunya bisa siapa saja, maupun orang terdekat kita juga bisa. Banyak sekali orang yang terkena dampaknya, yaitu menjadi sakit mental atau stres. Pembahasan ketiga yang akan saya bahas adalah balap liar. Di zaman yang sudah modern ini, banyak sekali orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk membawa motor dan bermain motor tanpa melihat akibat yang akan terjadi jika mereka belum cukup umur. Bisa saja anak itu mengalami kecelakaan atau mengikuti balap liar dan jadi terikat masalah. Balap liar sudah tidak asing di kuping kita karena banyak sekali masalah yang terjadi karena balap liar. Bahkan orang yang sudah legal pun bisa mengikuti balap liar. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas adalah membuang sampah sembarangan. Masyarakat masih belum membiasakan membuang sampah dan masih sering terjadi banjir, tetapi mereka tetap menyalahkan pemerintah karena banjir, padahal yang membuang sampah sembarangan adalah mereka sendiri. Menurut saya, masyarakat tidak harus membiasakan masalah ini. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, tidak memotong pohon sembarangan atau membakar pohon sembarangan, dan selalu menjaga lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.